Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM H44190039. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manajemen Penyelesaian Penumpukan Sampah di TPS di Desa Api-Api. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, Desa Api-Api terletak di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Desa Api-Api memiliki berbagai aktivitas perekonomian seperti penghasil budidaya ikan dan udang. Terdapat beberapa industri pengolahan hasil laut skala rumah tangga. Memiliki sebuah pasar tradisional yang terletak di sentral Desa Api-Api. Desa ini sangat erat hubungannya dengan aktivitas perekonomian sehingga berpengaruh pada jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan sementara Desa Api-Api. Sampah yang berada di TPS Desa Api-Api terlihat tanpa pengelolaan, sehingga dapat terjadi penumpukan. Bahkan beberapa sampah terlihat menyebar di sepanjang jalan, sehingga mengganggu aktivitas transportasi di jalan tersebut. Bahkan sangat mengganggu pengguna di pasar Desa Api-Api karena letak dari TPS dan karena letak TPS bersebelahan dengan pasar Desa Api-Api. Sampah yang tidak dikelola akan menyebabkan penumpukan. Contohnya sampah plastik, di mana proses penguraiannya sangat berlangsung lama. Maka penumpukan tentu akan terjadi apabila tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari kelembagaan Desa Api-Api dalam pengelolaan sampah yang ada di TPS Desa Api-Api. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada makalah kali ini yaitu yang pertama, mengapa sampah menumpuk di TPS Desa Api-Api? Yang kedua, siapa sajakah yang harus berperan dalam menyelesaikan penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api? Yang ketiga, bagaimanakah solusi manajemen kelembagaan untuk menangani penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api? Yang bab kedua yaitu atribut institutional analysis and development. Kali ini terdapat faktor arena aksi dan faktor eksogen. Faktor eksogen yaitu faktor yang memengaruhi di dalam arena aksi. Faktor eksogen yang pertama yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, di mana sarana yang dimiliki oleh Desa Api-Api yaitu yang pertama gedung TPS 3S, 3R, lahan penampungan sampah dekat pasar tradisional, satu mesin pencacah bahan organik, satu mesin pencacah plastik, satu mesin pengompos, dan dua buah armada pengangkut sampah. Tentu ketersediaan sarana dan prasarana akan menunjang dari aktivitas aksi di dalam pengelolaan sampah. Faktor eksogen yang kedua yaitu perilaku masyarakat terhadap pembuangan sampah. Apabila perilaku masyarakat Desa Api-Api baik dalam melakukan pembuangan sampah, dalam artian yaitu membuang sampah di dalam tempat sampah yang telah disediakan, maka pengelolaan sampah akan berjalan secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu aturan pengelolaan sampah. Aturan pengelolaan sampah tentu akan berdampak dalam pengelolaan sampah yang berjalan kayak gitu. Karena aturan akan membatasi dari perilaku manusia yang menyimpang. Contoh aturan dalam pengelolaan sampah yaitu peraturan Bupati Pekalongan nomor 44 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Dalam situasi aksi arena terdapat dua, yaitu situasi aksi dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah. Situasi aksi yaitu pemerintah berperan bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu masyarakat berperan dalam penghasil di tingkat rumah tangga, penghasil sampah di tingkat rumah tangga. Terus yang ketiga yaitu pedagang, di mana pedagang menjadi penghasil sampah di tingkat pasar. Dan yang ketiga yaitu komunitas, di mana komunitas lingkungan berperan sebagai relawan yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Terus pihak yang terkait dalam arena aksi yaitu pemerintah, masyarakat, pedagang, dan komunitas lingkungan. Di mana hasilnya yaitu tingkat penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api yang dapat diselesaikan. Terus evaluasinya yaitu perbaikan pola aktivitas dalam menyelesaikan penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api berupa kelembagaan. Terus yang bab ketiga yaitu pembahasan, di mana pembahasan pertama mengenai penyebab penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api.
Penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manajemen pengelolaan sampah yang kurang baik, budaya masyarakat seperti membuang sampah secara sembarangan, dan belum terciptanya penegakan hukum atau aturan pemerintah baik di desa maupun kabupaten. TPS Desa Api-Api bersebelahan dengan pasar tradisional sehingga banyak masyarakat langsung membuang sampah ke TPS tanpa adanya pemilahan. Di sisi lain, pasar tradisional tersebut menjadi pemasok sampah terbanyak karena menjadi pusat perdagangan di Desa Api-Api. Manajemen pengelolaan sampah yang kurang baik menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api. Mobil pengangkut sampah dari dinas memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibandingkan dengan volume sampah yang ada, sehingga kontainer sering kelebihan kapasitas. Akhirnya sampah menumpuk dan bahkan tercacar di sekitar jalan TPS Desa Api-Api. Pembahasan yang kedua yaitu pihak-pihak yang berperan dalam menyelesaikan penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api. Dalam menyelesaikan permasalahan penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api harus dilakukan oleh banyak pihak dan secara terstruktur, di mana dapat dilakukan secara co-manajemen, yaitu antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan penumpukan sampah tersebut. Yaitu yang pertama masyarakat. Masyarakat berperan sebagai mengurangi sampah yang dihasilkan dengan berbagai cara. Contohnya itu menggunakan tas yang tidak sekali pakai, seperti tas kerajinan saat berbelanja, sehingga plastik sekali pakai dapat berkurang. Akhirnya penumpukan sampah plastik di TPS Desa Api-Api juga turut berkurang. Terus peran pemerintah yaitu menyediakan sistem pengolahan sampah yang baik. Berbagai macam teknologi harus diberikan, difasilitasi kepada masyarakat khususnya, yaitu kepada Dinas Lingkungan Hidup dan BUMDes Bio Avicenna Abiyudaya. Kemudian komunitas juga berperan sebagai pendukung pemerintah dalam menjalankan sistem pengolahan penumpukan sampah yang ada di TPS Desa Api-Api. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu solusi manajemen kelembagaan untuk menangani penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api, di mana pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten. Di tingkat rumah tangga, sampah harus dipilah dan tidak dibuang secara sembarangan. Di tingkat pemerintah, pemerintah membuat peraturan untuk menunjang berjalannya sistem pengelolaan sampah dan terkoordinasi secara baik dari desa, kecamatan maupun kabupaten, khususnya antara BUMDes Bio Avicenna Abiyudaya dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pengelolaan sampah berjalan secara baik. Komunitas juga berperan sebagai penyadaran masyarakat mengenai lingkungan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dalam menyelesaikan penumpukan sampah di TPS Desa Api-Api harus dilaksanakan secara co-manajemen, yaitu peran dari pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi, mulai dari masyarakat, pemerintah, baik dari BUMDes Bio Avicenna maupun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, serta komunitas. Masyarakat harus mengubah budaya yang kurang baik, dan pemerintah harus memperbaiki struktur dan sistem pengelolaan sampah yang ada agar sampah tidak lagi menumpuk di TPS Desa Api-Api sehingga lingkungan Desa Api-Api menjadi lebih baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.